Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku di Elvis Story, waktunya bercerita. Kali ini aku akan menceritakan wanita bernama Anna Elisabeth Michel dari Jerman yang menjalani 67 pengusiran setan Katolik selama 1 tahun yang berujung kematian. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Anna Elisabeth Michel lahir pada 21 September 1952 di Bavaria, Jerman Barat dari keluarga Katolik Roma. Michel ini dibesarkan bersama 3 saudara perempuannya oleh orang tuanya Joseph dan Anna. Dia dikenal sangat religius, tapi ketika berusia 16 tahun, tiba-tiba Michel ini kejang-kejang secara mendadak dan cukup lama. Setelah Michel sadar, kedua orang tuanya ini membawa anaknya ke rumah sakit dan dokter mendiagnosa kalau Michel ini menderita epilepsi. Pada Juni 1970, Michel tiba-tiba kejang lagi dan kemudian dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tuanya. Setelah tiba di rumah sakit, Michel ini diperiksa oleh dokter dan diberikan obat anti kejang. Di situ dia ini mulai membaik, namun timbul masalah lain. Michel ini mulai suka berhalusinasi kalau dia ini melihat sosok berwajah iblis. Pada tahun 1973, karena dia suka berhalusinasi, dia ini dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa juga ternyata sama saja. Malah Michel ini semakin parah berhalusinasinya. Saat sedang beribadah, dia ini mengeluh mendengar suara-suara yang mengatakan kepadanya bahwa dia ini terkutuk dan akan membusuk di neraka. Karena tidak ada perubahan, akhirnya Michel ini keluar dari rumah sakit jiwa dan dirawat di rumah saja oleh kedua orang tuanya. Lalu Michel dan keluarganya ini melakukan perjalanan ziarah ke tempat suci Kristen. Orang tuanya ini berharap siapa tahu dengan melakukan ziarah, Michel ini bisa sembuh. Karena Michel ini mendadak takut masuk tempat ibadah dan minum air suci. Padahal awalnya dia ini termasuk orang yang religius, bahkan dia ini berangkat misa seminggu 2 kali. Setelah tiba, orang tuanya ini berkonsultasi oleh beberapa pendeta, meminta untuk melakukan pengusiran setan. Namun para imam menolak dan merekomendasikan untuk perawatan medis. Lalu kedua orang tuanya pun mengatakan bahwa perawatan medis ini sudah dilakukan. Namun bukannya sembuh, malah membuat Michel ini menjadi parah, makanya mereka ini meminta untuk melakukan pengusiran setan. Karena ini pilihan terakhir agar anak mereka ini bisa sembuh. Kemudian orang tua Michel ini meminta bantuan kepada uskup yang bernama Joseph Stengel di kota di mana mereka tinggal. Uskup Joseph kemudian menugaskan 2 orang pendeta pengusir setan dan menolong Michel. Kedua pendeta itu adalah pendeta Ernest Alt dan pastor Arnold Retz. Saat melakukan pemeriksaan kepada Michel, kedua pendeta itu melihat adanya setan yang merasuki Michel. Melihat kondisi ini, akhirnya keuskupan mengeluarkan sebuah izin untuk melakukan ritual eksorsisme sesuai dengan ritual Romawi dengan hukum kanon yang berlaku pada abad ke-17. Ritual pengusiran setan dimulai dilakukan pada tanggal 24 September 1975. Pendeta Ernest dan Arnold melakukan sesi eksorsisme sebanyak 67 kali. Dalam setiap sesinya ini berlangsung 4 jam dan dilakukan sebanyak 1 kali atau 2 kali setiap minggu. Semua ritual itu dilakukan selama 1 tahun. Selama itulah tubuh Michel ini mengalami beberapa kerusakan. Mulai muncul lingkaran hitam di kedua matanya, kulit tubuhnya dan ligamen di lututnya ini mengalami pecah dan luka goresan dan sayatan, dan dia juga mengalami kelumpuhan dan masih banyak lainnya. Di bawah pengaruh setan atau roh jahat tersebut, Michel ini suka memberontak dan tidak mau dipakaikan pakaian, bahkan dia ini memakan laba-laba dan serangga lainnya. Dan yang parahnya lagi, dia ini meminum air kencingnya yang di lantai. Michel juga sering mengatakan kalau ajalnya ini sudah dekat, dia ini akan mati. Pada 1 Juli 1976, Michel meninggal di rumahnya. Laporan otopsi mengatakan penyebab kematian karena kekurangan gizi dan dehidrasi akibat hampir 1 tahun dalam keadaan setengah kelaparan saat melakukan ritual pengusiran setan. Sayangnya dalam proses melakukan pengusiran setan, pihak keluarga dan 2 pendeta tidak melakukan kolaborasi dan konsultasi ke pihak medis. Hal inilah yang akhirnya menyeret mereka pada kasus tindakan pembunuhan atas dasar kelalaian. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tahu video-video terbaru aku, dan jangan lupa berikan saran di kolom komentar untuk video selanjutnya. See you next video.